Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita via Ustadz Alfian Tanjung Channel. Mantap. Silakan Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, ini ada hal yang sudah diberitakan beberapa minggu atau bulan yang lalu, Bung Alfian. Judulnya dari Republika Online. Kajian keislaman di Masjid UIN Syarif Hidayatullah sudah lama mati. Nah, Bung Alfian kan pernah juga kan membahas itu kalau nggak salah di beberapa ceramah Bung Alfian di kampus-kampus negeri yang dulunya banyak kajian Islam, sekarang mati, Bung Alfian. Nah, bagaimana kita melihat kondisi ini, Bung Alfian? Kematiannya tidak alami. Kematiannya bukan sunatullah, tapi ini kematian yang dibuat oleh otak-otak sekuleris, pluralis, liberalis, iblis, komunis, dan seluruh keluarga besar ISIS. Keluarga besar. Ya, yang jelas ini penting Bung kameramen diperdengarkan kepada masyarakat bahwa memang upaya untuk meredupkan cahaya Islam, ilmu-ilmu Islam terjadi di seluruh instansi, institusi, dan potensi komunitas masyarakat Muslim. Iya, Bung Alfian. Menarik yang Bung Alfian sampaikan bahwa ini by design. Ada yang menginginkan matinya pengajian-pengajian atau kajian-kajian Islam di kampus-kampus negeri. Saya tertarik dengan berita pada 2017, sekarang rektor dipilih langsung oleh presiden. Apakah mungkin, Bung Alfian? Karena kan bagaimanapun di kampus itu yang punya otoritas penuh adalah seorang rektor. Apakah kajian-kajian itu dibatasi banyak oleh rektor atau juga ada dukungan dari mahasiswa-mahasiswa kiri, Bung Alfian? Apakah rektorat, apakah pertanian, apakah kelompok intelektual, ketika seluruh kegiatan tersentralisir pada satu kendali knop, tombol, maka patut diduga telah terjadi sistem pemerintahan yang otoritarianisme. Satu. Secara ideologi, sejarah bangsa kita memang potensial adanya kelompok komunisme, kelompok komunis. Nah, untuk kasus yang barusan dibilang tadi oleh Bung kameramen, maka saya ingin katakan tidak perlu terlalu risau. Kenapa saya harus mengatakan begitu? Walaupun saya marah atau saya kecewa. Iya. Karena sesungguhnya cara-cara seperti itu gini, saya ingin katakan dakwah Islam, syiar Islam, suara Islam, cahaya Islam, dia selalu punya cara untuk mempunyai tempat dia berlabuh. Betul. Ya, silakan Anda lakukan itu. Bagaimanapun orang-orang anak-anak yang tidak mendapat, dia akan pulang ke rumah cepat-cepat karena nggak ada kegiatan, kosong bro. Ya, akhirnya mereka terlibat dengan kegiatan-kegiatan. Yang penting organisasi-organisasi seperti PII, Pelajar Islam Indonesia, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan ormas-ormas lain baik kelembagaan ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU agar sub organiknya itu berjalan dengan baik. Iya. Nah, tapi tentu perihal ini tetap harus dibahas, Bung kameramen. Iya. Apalagi nih? Iya, Bung Alfian. Jadi ya walaupun kita, maksudnya kita tetap sedih ya, Bung Alfian, di kampus-kampus itu mati. Tapi memang betul yang Bung Alfian sampaikan. Akhirnya kajian-kajian di luar tuh jadi rame, Bung Alfian. Contohnya misalkan kayak di Jogja kan ada teras dakwah, kemudian ada juga Muslim United, kemudian macam-macam lah. Kalau di Jakarta kan biasanya ada event-event seperti Hijrah Fest. Iya, Bung Alfian. Ya, walaupun UIN kayak begitu, Bung Alfian. Tapi UIN masih mending daripada UHAMKA, Bung Alfian. Di UIN wajib pakai jilbab, Bung Alfian. Di UHAMKA kan saya lihat ada mahasiswinya yang nggak pakai jilbab. Itu perhatian tuh UHAMKA tuh. Ada netizen komplain. Lanjut. Nah, Bung Alfian. Memang kita kan melihat sisi positifnya yang Bung Alfian sampaikan. Bukan positif, maksudnya walaupun dicegat, tetap cahaya Islam atau kajian-kajian Islam tetap dilakukan di tempat lain. Tapi kalau kan Republika ini merilis tidak cuma di UIN, Bung Alfian, banyak kampus-kampus Islam yang mati. Apa sebetulnya yang mereka inginkan, Bung Alfian, dengan matinya kajian di kampus, Bung Alfian? Mereka ingin mematikan agar tidak ada lagi Islam di negeri ini. Islam yang dinamis, Islam yang bisnis, Islam yang politis, Islam yang membangun peradaban. Yang mereka mau tuh Islam sebagai konco dapur, Islam yang sekedar aktivitas ibadah yang ritual, Islam yang sholat tapi kemudian korupsi, Islam yang begini tapi kemudian berbuat gini gitu. Jadi yang jelas ini adalah gerakan masif dari Islamofobia dalam skala besar
yang kemudian rumus turunannya ada moderasi, ada apa. Jadi sebenarnya ini sedang terjadi proses penyerbuan besar-besaran dengan cara seperti itu. Tapi saya ingatkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Lanjut Bung Kamerain. Iya, Bung Alfian. Bung Alfian kan sempat bukan sempat ya, sudah berpengalaman mengajar di kampus sekitar 30 tahun. Lebih lah ya, 30 tahunan lebih. Menurut Bung Alfian, sebetulnya kalau mahasiswa atau mahasiswi itu mereka sebetulnya memang senang kajian atau enggak? Karena kan bisa jadi dong orang berpikiran, oh mungkin kajian keislamannya mati karena mahasiswanya udah malas ngaji. Atau gimana Bung Alfian? Kalau saya pikir malas tidak malas itu kan tergantung pada kepemimpinan dan para dosen. Iya sih. Saya punya pengalaman mengajar di banyak, katakanlah di banyak fakultas, dalam artian di banyak program studi gitu ya. Ternyata untuk kelas-kelas saya asik kok. Mereka bawa Quran, mereka segala macam. Karena di awal perkuliahan biasanya saya melakukan kontrak belajar. Saya ajak mereka menyepakati apa-apa yang akan kita lakukan selama proses belajar di satu semester tertentu. Saya menyampaikan hal saya, mereka menyampaikan juga kebutuhan mereka. Dan ini mungkin yang tidak diketahui secara luas. Mungkin juga waktu itu pihak kampus tidak cukup tahu bahwa saya mengajar anak-anak di kelas itu suasananya asik. Dan itu kan format andragogi sistem, belajar dengan orang dewasa. Iya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Sebetulnya kalau menurut saya cuman tidak diomong gitu Bung Kameramen. Maunya kalau perlu kampus Islam itu ditutup. Kalau perlu nggak ada lagi pelajaran agama Islam. Ini kan lihat saja. Iya benar. Dikatakanlah terlepas begini ini di bulan Ramadan ini kita kan dilarang buka puasa bersama. Iya. Itu sebenarnya pelarangan loh. Iya. Kalau dibaca suratnya ditambah lagi dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan begini dengan berbagai sanksi. Kan saya sering katakan di bulan Ramadan itu di Uighur Xinjiang orang dilarang berpuasa. Di Indonesia dilarang berbuka puasa. Kemudian mikir diri dah. Pikir gitu. Maksudnya kemana nih omongan saya gitu. Iya Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa nih pesan Bung Alfian? Ya karena kan mungkin ada juga di kampus mahasiswa atau mahasiswi yang mereka anak HMI atau pelajar Islam Indonesia atau UMM yang mereka mungkin jadi tertutup gerak-gerik dakwahnya di kampus. Apa Bung Alfian masukan dan nasihat atau saran untuk mereka Bung Alfian untuk tidak lelah? Sebelum saya memberikan saran, saya mau cerita sedikit tentang curhat seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri. Karena kebetulan Bapak dosen ini punya hubungan yang cukup intens dengan saya. Dia bertanya, Ustadz, kok di kampus saya itu ada kegiatan-kegiatan tidak boleh ada divisi agama? Oh. Ya sampai dipersoalkan. Rupanya itu diarahkan oleh pembina-pembina atau oleh aturan-aturan yang tangan-tangan siluman apa yang membuat. Jadi mereka punya kelembagaan, apakah yang namanya hima, apakah yang namanya itu, untuk kasus yang Bapak Fulan ini tanyakan pada saya, itu tidak ada divisi agama. Ketika dipersoalkan, dibilangnya kan ada masjid. Nah, di masjid mereka nggak pernah kelihatan. Iyalah. Nah, ini menarik. Nah, kembali kepada arahan dari saya. Yang pertama, buat seluruh teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia, Anda juga punya kewajiban berdakwah. Karena berdakwah itu hukumnya fardu ain. Jadi Anda jadikan kampus-kampus, kelas-kelas Anda, kelas-kelas dakwah. Lakukan kerja-kerjanya secara sinergi antara organisasi dakwah struktural, organisasi dakwah kultural, dan gerakan-gerakan dakwah fardiyah, dakwah personal. Saya nyatakan, saya Alfian Tanjung memerintahkan kepada kalian generasi muda yang pernah punya pengalaman, ayo kita bergerak. Kibarkan panji-panji dakwah. La ilaha illallah. Kita buat kegembiraan dalam berdakwah. Yang kedua, kepada pihak kampus. Anda tidak sadar, apakah Anda juga tidak punya anak? Tidak bisa tidak. Orang kalau tidak ada jiwa agama dalam dirinya, dia akan kehilangan nilai-nilai kasih sayang, kelembutan. Apa Anda menginginkan anak Anda jadi zombie, jadi Dracula, jadi orang-orang yang sadis pada orang tuanya, tidak hormat, tidak berbakti. Nilai-nilai transenden itulah yang membuat mereka jadi lemah lembut, santun. Maka semua sivitas akademika, semua kampus, baik negeri maupun swasta, di Indonesia yang masih mengakui Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, wajib ada kegiatan keagamaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.